معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليوم الجمعة سيد الأيام، فحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فمن لم يتكلم أحدكم فمن تكلم فقد لغى، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا بك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Waalaikumsalam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. أيها الإيمان رحمكم الله. Alhamdulillah, di Sayyidul Ayyam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul untuk menjalankan dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban kita untuk menjalankan ibadah, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah. Di Sayyidul Ayyam ini kita akan menjalankan dan melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana sholat Jumat ini bukan hanya diwajibkan kepada kita, tapi umat-umat terdahulu sebelum kita lahir, sebelum kita kenal, sebelum kita melihat alam semesta, sebelum kita mendengar suara nada dan irama, sebelum kita melihat warna corak yang ada di permukaan bumi, yang ada di alam semesta ini, dulu umat baginda Nabi Muhammad SAW telah menjalankan dan melaksanakan sholat Jumat untuk menunjukkan keimanannya, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita bersama-sama di Sayyidul Ayyam yang ada di dalam masjid yang merupakan tempat di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya, iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat, yaitu menjalankan segala perintah daripada Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat
di kalangan hidup seorang manusia, khususnya yang ada di Masjid Al-Bad. Kalau kita melihat kanan kiri kita, depan belakang kita, rata-rata kita menggunakan pakaian serba putih. Rata-rata kita menggunakan peci berwarna hitam. Rata-rata kita menggunakan sarung yang merupakan salah satu tradisi umat, khususnya yang ada di Indonesia. Maka dalam hal ini pakaian, sarung, peci yang kita gunakan tidak selalu sama dengan keadaan isi pikiran kita, isi hati kita. Kadang-kadang pun tidak sama, tidak seputih baju yang kita gunakan. Itu pun seorang manusia yang di dalam hidupnya yang selalu berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita pergi ke Kota Batam dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam pulau, kita selalu berpapasan dengan orang-orang yang kita jumpai. Kalau kita pergi ke mall, sudah berapa banyak orang yang ada di dalam mall. Kalau kita pergi ke pasar, sudah berapa banyak orang yang ada di pasar untuk menjualkan barang yang hendak dijual kepada pembeli-pembeli yang hendak membeli daripada barang-barang jualannya. Kalau kita pergi untuk bertamasya, untuk rekreasi di pantai, sudah berapa banyak orang yang kita jumpai. Tapi ada salah satu nasihat dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya kita yang merupakan seorang pelajar, kita yang merupakan seorang umat yang ada di bumi Desa Berdaya ini, untuk senantiasa mengingat daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Masalihul Ibad. Diceritakan bahwasanya ruya annahu alaihi salam kharaja dzata yaumi ala asbahi ala ashabi, ketika baginda Nabi Muhammad keluar di hari di mana di situ berjumpa berpapasan dengan para sahabat-sahabatnya. Baginda kemudian bertanya kepada sahabatnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahtum, apa kabar kalian pagi ini? Bagaimana keadaan kalian di pagi ini? Bagaimana kabar kalian di siang ini? Bagaimana kabar kalian di waktu sore ini? Itu yang selalu ditanyakan oleh baginda kepada sahabatnya. Hanya ingin menunjukkan rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa kepeduliannya baginda Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Ketika baginda berjumpa, bertemu, berpapasan dengan para sahabat-sahabatnya, Nabi selalu mengatakan, kaifa asbahtum, apa kabar pagi ini, bagaimana keadaan kamu? Baginda Nabi Muhammad kemudian mendapatkan jawaban daripada sahabat ketika ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad sahabat tersebut. Sahabat ini mengatakan, faqala asbahna mu'minin Allah. Lalu para sahabat ini menjawab pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, asbahna mu'minin Allah. Pagi ini keadaan kami beriman kepada Allah. Pagi ini kami memiliki keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah dan kepada utusan Allah, yaitu engkau wahai Rasulullah SAW. Kalau engkau bertanya tentang keadaanku wahai Rasul, aku adalah umat, aku adalah hamba, aku adalah sahabatmu yang masih ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu mengikuti dakwah apa yang kamu perjuangkan wahai Rasulullah. Aku selalu beriman, aku selalu yakin, aku selalu percaya dengan apa yang kau sampaikan kepada umat wahai Rasulullah SAW. Ini jawaban para sahabat ketika ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW bertanya untuk kedua kali,
Nabi kita baginda Nabi Muhammad bertanya lagi kepada sahabatnya, wa ma alamatu imanikum, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda keimananmu kepada Allah? Kalau engkau memang iman kepada Allah, takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, bagaimana ciri-ciri ketaatanmu kepada Allah? Bagaimana ciri-ciri keimananmu kepada Allah? Bagaimana ciri-ciri ketundukanmu, kepatuhanmu kepada Allah, keimananmu, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika baginda menanyakan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda keimanannya, ketakwaannya, ketundukannya, kepatuhannya, ketaatannya, kepatuhannya, maka sahabat tersebut menjawab dengan tegas kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat yang menjawab pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW yang menanyakan tentang perihal tanda atau ciri tanda keimanan mereka? Sahabat kemudian menjawab, qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narda bil qada. Ada 3 jawaban sahabat di waktu itu ketika ditanya tanda-tanda keimanannya, ketika ditanya tanda-tanda ketakwaannya, ketika ditanya tanda-tanda ketundukannya, kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah. Itu para sahabat ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, Nabi kita baginda Nabi Muhammad sangat gembira, sangat senang mendengar jawaban sahabat ketika menjawab pertanyaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jawaban tersebut ada 3 hal yang disampaikan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai utusan Allah, i'lam, ketahuilah, nasbir 'alal bala. Para sahabat mengatakan, nasbir 'alal bala, kami tetap bersabar, kami tetap sabar tatkala Allah memberikan ujian atau musibah kepada kami. Anak kami sakit, kami sabar. Orang tua kami meninggal, kami sabar. Keadaan kami sekarang lagi sorot, lagi jatuh, kami sabar. Apapun model ujiannya, apapun model ujiannya, apapun corak musibahnya yang Allah berikan kepada kami, nasbiru 'alal bala, aku tak peduli, yang penting aku sudah berani untuk menunjukkan kesabaran tatkala aku menghadapi daripada ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita bisa belajar bahwa kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu di antara salah satu ciri-ciri bahwa kalau kita betul-betul berkualitas, kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kualitas dan kuantitas ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah, dilihat sejauh mana kita bersabar ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah. Mau sakit, mau senang, mau susah, mau gembira, mau hujan, mau panas, nggak peduli. Yang penting itu adalah merupakan perintah daripada Allah, tetap akan diayunkan kedua tangannya, akan digerakkan kedua kakinya untuk menuju di tempat di mana dia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, wa nashkuru 'ala raha, wahai Rasulullah, tanda-tanda keimananku, corak-corak ketakwaanku kepada Allah, wa nashkuru 'ala raha, di mana aku ini adalah sahabatmu wahai Rasul, aku berusaha untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada aku. Mau sedikit mau banyak, alhamdulillah. Mau sakit mau senang, alhamdulillah. Apapun keadaannya, apapun sesuatu hal yang dimiliki oleh aku ketika aku diberikan titipan oleh Allah, maka aku selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepadaku. Ini adalah merupakan tanda atau ciri yang disampaikan oleh sahabat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Kemudian
Kemudian sahabat tersebut mengatakan poin yang ketiga, tanda-tanda keimanan seseorang, tanda-tanda bahwa umat itu memiliki kualitas keimanan yang kuat. Maka sahabat itu mengatakan, wa narda bil qada. Wahai Rasul, aku adalah sahabatmu. Kalau engkau bertanya tentang tanda-tanda ciri-ciri keimananku, maka ketahuilah wahai Rasulullah, narda bil qada, aku ridha, aku rela dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini aku buta, andaikan hari ini aku lumpuh, andaikan hari ini aku jatuh, andaikan hari ini aku tidak bahagia, andaikan hari ini nikmat yang Allah berikan kemudian dicabut lagi, diambil lagi, narda, ketahuilah wahai Rasul, aku sahabatmu, aku beriman kepadamu, maka aku akan ridha, akan rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saibul ayat ini kita sudah mendapatkan 3 poin nasihat yang sangat penting dari sahabat Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad agar 3 ini kita bisa menjalankannya, bisa melaksanakannya, bisa menunjukkannya, bisa membuktikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan juga di dalam surat Al-Imran ayat 133, di mana kita saling mengetahui bahwasanya di hari Idul Fitri, hari kemenangan umat baginda Nabi Muhammad SAW, banyak keluarga-keluarga kita, banyak sahabat-sahabat kita, banyak sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, banyak pondok-pondok yang ada di sekitar kita. Mereka berduyun-duyun untuk mengadakan acara halal bihalal. Maka dalam hal ini, ketika ada seorang umat mengadakan halal bihalal, maka 3 poin yang diantaranya sabar, syukur, ridha, itu akan senantiasa lebih mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan bahwasanya di balik perkumpulan kita, di balik kebersamaan kita, di balik datangnya kita di salah satu tempat di mana kita menghadiri halal bihalal ataupun menghadiri berbagai macam undangan, Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ketika kita hadir di salah satu tempat, di situ banyak pengampunan, di situ ada pengampunan, ada maghfirah daripada Allah. Di dalam maghfirahnya Allah ada rahmannya, ada rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghadiri perkumpulan tersebut dengan rasa cinta, dengan rasa senang, dengan rasa gembira, apapun bentuk undangannya, wa jannatin arduha samawati wal ardh, kalau dia betul-betul berangkat karena cinta, berangkat karena kepedulian, berangkat karena kesenangan, berangkat dengan rasa keimanan dan ketakwaan, wa jannatin arduha samawati wal ardh, Allah akan memberikan sesuatu di mana mereka akan mendapatkan surga yang lebih luas daripada hamparan bumi dan langit. Wa'iddat lil muttaqin, dan itu ditegaskan oleh Allah di penghujung akhir ayat tersebut. Wa'iddat lil muttaqin, jannah, yakni surga yang lebih luas, lebih lebar daripada langit dan bumi, itu hanya wa'iddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, selamat dan tidak selamatnya kita di penghujung akhir hidup kita itu hanya satu kuncinya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul bertakwa, maka muncullah yang namanya nasru alal bala, sabar, bersyukur, dan ridho atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'u wasbiru wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Ibadallah, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.